Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di subuh ini cuaca yang begitu dingin, perlu perjuangan untuk bangun subuh. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh kita, ibadah kita menjadikan ibadah ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai umat yang setia sampai akhir zaman kepadanya. Hadirin rahimakumullah, hadis yang akan dibacakan pada kesempatan pagi ini adalah hadis tentang tujuan utama hidup kita. Hadis ini adalah berupa nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita yang harus meluruskan tujuan utama hidup kita. Ketika tujuan kita salah, maka dampak akibatnya juga salah. Ketika tujuannya kita benar, maka dampak akibatnya juga akan baik. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit. An Zaid bin Sabit radhiyallahu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyyatahu jama'allahu lahu amrahu faja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimatun. Dari Zaid bin Sabit kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, yang menjadikan dunia kekhawatiran hidupnya, di keseharian yang dia khawatirkan itu kehidupan dunia, pekerjaannya dikhawatirkan, anaknya masa depannya dikhawatirkan, dunia terus Pak. Bagaimana saya mau makan atau tidak terus dipikirkan keseharian itu. Bangun tidur yang dipikirkan itu Pak, keseharian aktivitasnya pikirannya itu lelah untuk dipikirkan dunia. Maka akan ada 3 dampak negatif yang Allah berikan. Bagi orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia di dalam hidupnya, Allah akan menimpakan 3. Yang pertama, Allah akan mencerai-beraikan masalahnya. Jadi masalahnya itu teu beres-beres Pak, untuk bahasa kita. Masalah ini datang, beres, datang lagi, terus seperti itu. Orang-orang yang hidupnya mengutamakan kehidupan dunia, Allah berikan
masalah yang rumit. Padahal masalah itu sepele, masalah itu sederhana. Tetapi Allah jadikan masalah itu berbelit-belit, tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Ini dampak besar bagi orang yang kehidupannya selalu yang dikhawatirkan kehidupan dunia. Itu yang pertama. Allah tidak memberikan solusi hidup, solusi masalah, tapi yang diberikan oleh Allah adalah kesulitan. Susahnya mencari solusi terhadap masalah itu. Padahal masalah itu sederhana dan tidak rumit. Itu dampak pertama orang yang hidupnya selalu mengkhawatirkan, selalu berlebihan masalah kehidupan dunia. Dampak yang kedua, di dalam hadis ini dijelaskan bagi orang-orang yang tujuannya dunia, yang dikhawatirkan kehidupan dunia adalah Allah akan menjadikan kefakiran lewat pandangan matanya. Tidak bisa bersyukur melihat orang lain. Ini bahaya. Ternyata kefakiran itu ada yang Allah lewatkan melalui pandangan yang ketika kita melihat orang lain itu selalu diri kita itu kurang dan kurang. Yang dilihat adalah masalah materi dunia itu terlalu melingkar ke atas. Kita punya motor yang biasa-biasa, lihat yang NMAX, pengen seperti itu. Udah punya NMAX, pengen mobil terus Pak. Kita punya rumah yang biasa terus seperti itu. Jadi Allah menjadikan kefakiran saja. Dia merasa hidupnya itu terus kurang dan tidak akan pandai bersyukur. Orang yang di dalam hatinya mengutamakan kehidupan dunia dan mengkhawatirkan kehidupan dunia, Allah akan berikan kefakiran melalui matanya. Dampak ketiga, bagi orang yang selalu mengkhawatirkan kehidupan dunia di akhir hidupnya, dia tidak akan mendapatkan rizki kecuali apa yang dia usahakan. Tidak akan lebih rizkinya itu selain yang dia usahakan. Tidak ada kata istilah min haitsu la yahtasib. Dalam istilah sekarang rizkinya tidak ada keberkahan. Dia bekerja tetapi yang didapatkan itu selalu seperti itu, tidak ada lebihnya. Karena dia berpikir yang dikhawatirkan, kata Rasulullah, urusan dunia saja. Dia tidak berpikir bagaimana nanti kehidupan setelah mati saya. Apakah sholat saya bisa diterima atau tidak? Apakah tilawah saya sudah benar atau tidak? Apakah puasa saya sudah benar atau tidak? Tidak dikhawatirkan sedikit pun. Nah, orang-orang yang selalu mengkhawatirkan kehidupan dunia, bersiap-siaplah. 3 musibah tadi Allah berikan. Allah cerai-beraikan masalahnya, dipersulit. Allah berikan kefakiran lewat pandangan matanya. Kemudian dia tidak akan mendapatkan harta kecuali sesuai dengan kadar pekerjaannya. Itu orang-orang yang kehidupan kesehariannya yang dipikirkan adalah masalah duniawi, kekhawatiran masalah duniawi. Tapi sebaliknya, hadis ini menjelaskan, sebaliknya apabila di dalam hidup kita mengutamakan kehidupan akhirat, yang dikhawatirkan kehidupan akhirat. Selama ini saya dikasih usia 30, 40, 50, 60 tahun.
sejauh mana bekal saya. Boleh jadi selama ini sholat saya tidak diterima, ya Allah. Boleh jadi ibadah sedekah saya belum bisa diterima, dikhawatirkan Pak. Jadi hatinya itu khawatir bagaimana kehidupan nanti setelah dunia ini. Karena begitu kehidupan dunia ini Pak, memang kehidupan dunia itu singkat. Kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Singkat seperti kita lagi bertamu ke sebuah tempat atau melewati sebuah jalan, begitu singkatnya. Tapi kehidupan dunia ini bisa menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Apakah kehidupan kita akan selamat atau celaka, ditentukan dalam kehidupan dunia ini. Nah, bagi orang-orang yang selalu mengkhawatirkan urusan akhirat, bekal untuk kehidupan akhirat, amal solehnya terus dipikirkan, maka ada 3 kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Orang-orang yang selalu berpikir kehidupan akhirat, kemudahan yang pertama yang Allah berikan adalah Allah akan mempermudah urusannya. Secara akal sehat, urusan itu rumit. Kalau saya perhatikan di sekarang itu urusan masalah sambo ya di TV itu tidak ada ujungnya Pak. Lain pikiran dan abdi we siga namanya. Rieur eta urusan. Sambo teh rieur Pak. Duka manu-mana kumaha-kumahana rieur. Tapi bagi orang-orang yang kehidupan dia mengutamakan akhirat, yakin Allah akan beri 3 kemuliaan. Pertama, Allah akan mudahkan urusannya. Rumit secara akal sehat, susah untuk diselesaikan, tapi Allah mudahkan. Allah gerakan hati-hati orang yang berkonflik. Allah solehkan orang-orang yang berkonflik. Ini Allah akan berikan bagi orang-orang yang kehidupannya khawatir kehidupan akhirat. Penyelesaian masalah Allah permudah. Dan kita tentu hidup tidak akan lepas dari masalah. Yang namanya hidup, masalah satu datang masalah. Yang perlu kita inginkan adalah bagaimana supaya masalah itu cepat selesai. Bagi orang-orang yang selalu mengkhawatirkan kehidupan akhirat, Allah akan bantu menyelesaikan masalah itu. Itu kemudahan pertama. Kemudahan kedua yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengkhawatirkan kehidupan akhirat, dia bermusabahah tentang evaluasi ibadahnya, tentang bekal nanti di akhirat adalah Allah akan menjadikan hatinya itu kekayaan, pandai bersyukur. Ini sangat penting, sifat qanaah yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu memikirkan akhirat. Ini ternyata kondisi konteks sekarang yang sudah barang langka. Mempunyai sifat qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah, ini yang sudah barang langka. Ketika seseorang Allah cabut sifat qanaah di dalam hatinya, kemudian dihadirkan sifat tamak, serakah, menghalalkan segala cara, ini sumber musibah. Ketika itu terjadi, maka masalah-masalah yang lain akan timbul. Seseorang bisa menghalalkan segala cara, tidak tahu apakah ini halal atau haram. Dalam pekerjaannya dia tidak hati-hati, dia pandai bersilat lidah,
bagaimana hak orang lain bisa diambil dengan cara haram, ini akan mendatangkan masalah-masalah baru. Banyak kita perhatikan, orang secara materi dia berkecukupan, rumah mewah, mobil mewah, tetapi masalahnya bertubi-tubi. Anaknya kasusnya tidak kunjung selesai. Istrinya tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga. Hartanya tidak ada keberkahan. Doanya juga tertolak. Ini menjadi sebuah musibah apabila di dalam kehidupan seseorang sifat qanaah Allah ambil, yang dihadirkan adalah sifat tamak, serakah dan menghabiskan segala cara. Itu kemuliaan kedua, Allah berikan kekayaan hati, ya, pandai bersyukur, mempunyai sifat qanaah apabila orang-orang itu mementingkan, mengkhawatirkan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, ini yang harus kita perhatikan. Orang-orang yang kehidupan kesehariannya memikirkan, mengkhawatirkan urusan akhirat, maka Allah akan datangkan rizki kepadanya, di mana rizki itu min haitsu la yahtasib, dia datang kepadanya tanpa dicari begitu berat. Bahkan rizki itu datang kepadanya dalam bentuk kehinaan, tidak terlalu penting. Orang-orang yang sibuk dengan kehidupan akhirat tidak terlalu sibuk dia mencari tentang dunia. Justru dunia datang kepadanya. Dia mendapatkan harta, rizki Allah dengan mencukupkan min haitsu la yahtasib. Inilah gambaran orang-orang yang niatnya kita kehidupan dunia dan akhirat kita bisa menjadi pembanding, dan dampaknya Allah berikan. Apakah kita selama ini menjadi bahan muhasabah? Yang dikhawatirkan selama ini apakah kehidupan dunia kita? Maka Allah berikan 3 kesusahan. Apabila yang dikhawatirkan selama ini adalah urusan akhirat kita, amal soleh kita, ibadah kita, maka Allah berikan 3 kemudahan. Pilihan ada di kita masing-masing. Mudah-mudahan nasihat dari Rasulullah SAW ini khusus bagi saya pribadi, umum bagi kita semua, menjadi sebuah muhasabah, meluruskan niat, meluruskan yang dikhawatirkan selama ini. Urusan akhirat yang dikhawatirkan, maka Allah akan beri 3 kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Hadirin rahimakumullah, begitulah singkat dari nasihat Rasulullah melalui hadis tujuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.